Karena itu sambil ya sekolah SMP itu ya saya jualan koran, ya jualan es, ya itu dulu. Bahkan sempat merasakan 1 pekan berjualan di atas kereta. Nah, zaman Dulu itu memang kereta itu kan masih berhenti, stop. dan dibolehkan waktu itu jualan asongka. Jadi kena tukang kan. Nah, begitupun ketika SMP akhir masuk SMA, kalau Sabtu Minggu itu di mana ada orang ngecor, nah, kita ikut. Ya. Nah, di samping memang mulai ngaji, jadi istilah sudah punya income lah kecil-kecilan. Dari ngaji, dari jual asong kan lagi. Iya, terus kemudian karena terakhir kita nginap di rumah Ayu, dan Ayu itu punya penginapan, penginapan damai namanya di dekat stasiun. Masih ada sekarang? Masih. Jadi sering ada pedagang bunga, kembang dari Sukabumi, dari Bandung. Dia nginapnya turun di pasar. Kembang tadi. Jadi kita bawa dari penginapan, lalu kita bawa ke pasar, kita jual, dijajahkan. Tapi itu hari libur, hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di ketikpos.com ya, podcast ketikpos.com. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sosok tokoh. Tokoh ini kan bisa siapa saja ya, tokoh. Bisa pejabat, bisa tokoh masyarakat, dan bisa juga toko besi, toko bangunan, toko bangunan lain di tokonya. Telah hadir bersama saya ini seorang anggota legislatif terpilih periode ini untuk di Prabu Muli, dan sebenarnya sebelumnya juga pernah menjadi wakil rakyat juga kan, betul, ya. Dari Partai Keadilan Sejahtera. Dulu masih Partai Keadilan ya. Awalnya. Beliau ini nama lengkapnya itu Mat Amin SAG. Dan dari alumni UIN ya. Ya. Memang beliau ini kelahiran ini kawasan ini juga. Ya. Karena Prabu Muli juga dulu masuk di Muara Enim juga. Ya, tapi kemudian menjadi kota. Sekarang menjadi dulu kota administratif ya. Dan sekarang menjadi kota. Tapi aktivitas beliau ini juga mungkin sebagian hidupnya lebih banyak di sini. Betul, ya. Mulai dari pendidikan, kemudian juga mengabdi masyarakat, dan sampai sekarang pun tinggalnya di Prabu Muli. Jadi kalau mau disebut warga, ya warga Prabu Muli. Mungkin seperti apa sih perjalanan kehidupan ini, bisa kita kulik-kulik lebih lanjut, bisa diceritakan ini. Apa kabar ini? Alhamdulillah, sehat. Pak Nasir, apa kabar? Baik. Bisa diceritakan seperti apa sih perjalanan ini yang dialami selama ini? Baik, pertama terima kasih sudah diajak di acara ini. Ya, tentu ya sangat penting terkait dengan ya inspirasi buat adik-adik ke depan. Semuanya? Ya, untuk warga Prabu Muli. Warga Prabu Muli, warga Sumatera Selatan. Jadi memang saya dilahirkan di Desa Beringin, ya. Lubai, dulu Rambang Lubai ya dulu. Ya, dulu Rambang Lubai. Bahkan dulu sebelumnya saya masih SD, Prabu Muli itu Prabu Beringin itu bagian dari Prabu Muli, gaya lama. Ya. Perjalanan waktu karena di kampung tidak ada sekolah menengah waktu itu negeri, maka kita merantau hijrah ke Prabu Muli. SMP-nya itu di Prabu Muli berarti? SMP Negeri 2 saya. Negeri 2 di Prabu Muli. 83 sampai 85. Kemudian SMA juga saya di Prabu Muli, di SMA Negeri 2 87 89. Ya. Nah, baru kemudian 89 akhir saya ke Palembang melanjutkan di IAIN zaman itu, sekarang WIN Raden Fatah Fakultas Tarbiyah. Ya. Jadi Prabu Muli tidak asing lagi. Ya, jadi karena itu begitu selesai kuliah selalu terpikir
Dan dari sejak SMA itu memang aktif di pramuka ya informasinya. Saya malah dari SD, lanjut di SMP, kemudian di SMA sempat jadi ketua Dewan Kerja Ranting di Pramumuli. Nah, berarti memang sebagian hidupnya dari 83 tuh sampai sekarang di Pramumuli berarti. Pernah jadi ketua Irmas Anukoba. Pernah ketua BKPRI Kecamatan. Ya, insyaallah. Jadi ya Pramumuli tentu punya nilai sendiri ya untuk kita, karena itu jadi lahir boleh di mana saja, tapi mengabdi dan ini juga dimanapun juga bisa ya. Gitu. Jadi karena ada pemekaran ya, jadi dari kota administratif ke kota otonom 2001 ya. Jadi sejak itu kita pun berbenah ya. Salah satu bukti bahwa kita harus berkarya ya, kita 2001 sudah buat yayasan ya, Yayasan Islahul Ummah 2021 ya. Ya. Sebagai manifestasi pengabdian. Nah, kemudian kita buka TK ya, TK berkembang, kita buka SD, terus berkembang, kita buka SMA. Ya alhamdulillah sehari ini kita sudah SD sudah 2, SD 1, SD 2, SMP dan SMA. Ya. Itu sudah ada juga cabangnya selain di Pramumuli? Kita tidak memang. Oh bukan cabang ya? Ya artinya memang spiritnya ya dalam benak kita itu supaya semua orang bisa berkarya ya. Jadi walaupun sebenarnya ada karena beringin kelahiran, kita juga punya ya, tapi tidak memang kita mengembangkan, walaupun yayasan itu nasional sifatnya ya. Kemudian kita juga tidak mengganggu ya lembaga pendidikan yang sudah ada ya. Jadi kita memang mencari inovasi yang lama tidak menjadi pesaing ya, dan kita akhirnya memilih sekolah Islam terpadu. SID ya, Diknas, tapi muatannya muatan Islam. Jadi memang pilihan sekarang ini kan memang orang tua tuh banyak pilihan ke sekolah Islam terpadu ya, karena itu paket lengkap katanya kan. Pendidikan dunia ada, juga pendidikan untuk akhirat juga tersedia ya kan. Nah karena itu memang di kota ini persaingan kita adalah persaingan kualitas ya. Dan ukuran kualitas itu ada dua. Pertama akademik, kalau dia SD bisa bersaing SMP negeri ya, berarti akademik kita bagus. Bahkan sekarang ada anak kita lulusan SMP ternyata diterima di sekolah Taruna di Magelang. Ya. Untuk SMA pun sekarang ini walaupun baru 2 kali masuk ketiga namatkan ini sudah ada yang jalur prestasi. Undangan ya? Undangan di kedokteran. Berarti kamu sudah diperhitungkan kan? Ya. Nah kalau untuk di Pramumuli sendiri punya kenangan tidak? Kan dari apa SMP ya? Dia mah dulu ngekosnya. Bagaimana membandingkan Pramumuli ketika itu atau lebih? Ya saat itu saya ingat tinggal di VR juga namanya, daerah pinggiran rel. Oh, daerah pinggiran. Dulu di pinggir rel kita sempat 3 bulan mau ke SMP itu jalan kaki, meniti jalan rel itu. Lalu kemudian kita pindah mendekati sekolah, ya ketemu ya tempat Ayu Ipar tinggal dengan beliau. Karena kita ini orang desa, orang tua sudah tidak ada, jadi semacam diharuskan untuk bisa mandiri. Karena itu sambil ya sekolah SMP itu, ya saya jualan koran, ya jualan es, ya itu dulu. Bahkan sempat merasakan 1 pekan
berjualan di atas kereta. Nah, zaman dulu itu memang kereta itu kan masih berhenti, stop. Dan dibolehkan waktu itu jualan asongan ya. Asongan. Nah, lalu ketika SMP saya sudah biasa karena di kampung memang diajari mandiri, ikut kakak jadi kenek tukang kan. Nah, begitupun ketika SMP akhir masuk SMA. Kalau Sabtu Minggu itu di mana ada orang ngecor, nah, kita ikut. Ya. Nah, di samping memang mulai mengembangkan diri di SMA. Pramuka, yang di Pramuka tadi mulai dari SMP, ya, SD kan? Ya. SMP ya. Di SMA saya sudah ikut jadi asisten pembina Pramuka di beberapa sekolah. Lalu kemudian di masyarakat pun karena aktif di masjid, ngajar ngaji, jadi istilah sudah punya income lah kecil-kecilan. Dari ngaji, dari jual asongan lagi. Iya, terus kemudian karena terakhir kita nginap di rumah Ayu, dan Ayu itu punya penginapan, penginapan damai namanya di dekat stasiun. Masih ada sekarang? Masih. Jadi sering ada pedagang bunga, kembang dari Sukabumi, dari Bandung. Dia nginapnya, turun ke kereta, nginap di penginapan kita. Penginapan damai tadi. Sempat saya menjadi partnernya untuk memasarkan di pasar. Kembang tadi. Jadi kita bawa dari penginapan, lalu kita bawa ke pasar, kita jual, dijajahkan. Tapi itu hari libur, hari Sabtu dan Minggu. Di luar latihan pramuka tadi ya. Pramuka, di luar ngajar ngaji, tuh. Jadi Prabu Muli ini memang banyak kenangan. Ya. Waktu itu pengen jadi apa waktu itu yang terbaik cita-citanya waktu itu? Sebenarnya saya sejak awal dulu bercita-cita ingin jadi camat. Camat. Ya, karena itu waktu itu camat gagah. Gagah. Ada pendengnya ini. Kalau datang nih jemput ya. Bersamaan saya lulus SMA, saya datang ke Pandawa di Lemabang. Itu ada sekolah tinggi pemerintahan daerah, APDN. Nah, di saat itu begitu kita datang Akademi tutup. Tutup. Jadi di Padahal sudah pengen masuk ke situ. Iya, ke situ. Karena sudah tutup, kalaupun mau ada di Sumatera ini, ada di Medan ya. Kalau di Jawa itu ada di Bandung, ada di jadi hanya beberapa tempat. Nah, itu tidak mungkin. Akhirnya berbekal ya pengetahuan agama, ngaji dari dusun, kemudian di SMP aktif. Ikutlah jadi ke IAIN, melamar jadi mahasiswa ya, diterima di Fakultas Tarbiyat. Jadi memang SMP itu 83, tamat SMP, SMA, masuk lagi 89. 89 di Pramuli ya. Berbagai aktivitas itu kan. Dilakon dari yang jualan asongan tadi, jadi apa? Kembang, mau ikut ngecor ruko-ruko. Jadi kalau ngelihat ke pasar sekarang, ini saya melo, ini saya melo. Ya. Satu yang unik juga, saya karena remaja masjid, di Masjid Anukoba itu dulu, kalau musim itu yang di pinggir jalan itu, ya, pasar itu, ya. Itu dulu itu semeter di bawah jalan. Ya. Jadi ingat betul ketika itu jadi panitia amil zakat, masih remaja. Ngumpul sudah dibagikan, besok mau lebaran, ternyata malam itu hujan. Jadi masjid itu banjir, gerimis. Ya, bisa dibayangkan kalau di bawah itu kan? Ya, jadi airnya masuk. Itulah suasana saat itu. Jadi kita ikut bersama-sama remaja di sekitar itu. Jadi ada hikmah juga dulu pengen jadi camat, sekolahnya tutup. Kalau mungkin mau jadi camat sudah jadi ini kali ya. Jadi sekda kali ya. Jadi obsesi itu ini pertama, jadi ada saluran ingin jadi camat, teringat dulu bapak kriye. Jadi saya diceritakan oleh kakak bahwa Mbak Mutu dulu kriye. Kriye itu ini ya, kades ya. Sudah tuh ngapolari ke IAIN, teringat orang cerita pugokmu ketip dulu. Ketip itu kan ngawinkan. Ya, ngawinkan zaman itu. Karena dia haji yang termasuk naik kapal laut. Jadi terbayang bagaimana perjuangan kakek dulu sudah bisa keluar negeri ya, sudah bisa berangkat haji di saat semua masih serba terbatas. Jadi karena itulah jadi dorongan kita untuk
Kalau tidak anaknya, siapa tahu cucunya nanti kan. Jadi terbiah tadi. Ya. Tapi selama di kuliah juga kan aktivitas pramuka tadi masih jalan terus. Bahkan saya termasuk pendiri pramuka UIN sekarang. Masih di UIN. Jadi ada nama saya pendiri, termasuk ketua Racana pertama. Di UIN. Saya baru masuk 1 tahun di situ. Karena memang dari bekal dari SMA tadi sudah ada. Ini ya aktif di pramuka. Kebetulan di UIN belum ada gugus depan. Nah, jadi kita termasuk pendiri. Tapi di sisi lain kita juga banyak aktif di PMII, ya, di pergerakan, juga ikut berinteraksi dengan kawan-kawan HMI. Ya. Lalu kerja sampingan masih jalan, membina pramuka di Seduduk Putih, lalu kemudian menjadi agen koran di Beringin, ya dari Rambang. Jadi saya kalau pulang ke kampung itu gratis. Pas libur itu ya? Ikut mobil yang ngantarkan ke mana-mana, pulangnya juga ikut itu. Jadi koran. Jam 2 dini hari itu sudah ada di percetakan Rambang kalau mau ikut, gitu. Jadi masih buka agen koran di Beringin saat itu. Jadi itu waktu kuliah itu. Waktu kuliah. Nah kemudian setelah kuliah itu apa aktivitas kita? Saya setelah kuliah ikut istri dulu. Jadi menikah, ikut istri, mengabdi di Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Oh di OI ya? Dulu OKI ya? OKI, setelah itu mekar jadi OI. Nah, saya 6 tahun di RU itu, berbarengan dengan pemekaran Kotip menjadi kota, dan seiring itu juga di Prabu Mulih ya masih kurang ya di partai ya PK. Akhirnya saya termasuk salah satu yang disuruh pulang kampung untuk tadi menjadi cikal bakal hadiran PK saat mungkin itu. Bisa diceritakan latar belakangnya bisa bergabung ke Partai Keadilan itu kan sebenarnya banyak partai ini. Bahasa Islam pun banyak, ada P3 itu kan. Jadi saya mengenal partai sudah lama ya. Jadi sejak mahasiswa, bahkan masih di era 3 partai, saya termasuk baru di kader oleh Soksi saat itu. Soksi itu di bawah ini Golkar. Ya. Lalu kemudian saya aktif juga di Pemuda Golkar di Sumsel. Tapi begitu era reformasi dan kita berhak untuk membuat partai, maka saya bergabung di VK saat itu. Tapi sebelumnya memang tadi karena aktif di masjid tadi, aktif di berbagai aktivis di masjid, aktivis di pramuka, aktivis di pergerakan. Bahkan sempat ya jadi pengurus Karang Taruna provinsi, pernah jadi AMII gitu ya. Jadi pernah juga di Prabu Mulih ini jadi bendahara KNPI gitu. Nah, jadi itulah yang menempa kita sehingga kita punya banyak cita-cita ya itu. Jadi pulang ke sini ya, ke Prabu dengan berbekal ilmu, pengalaman, meniti itu sambil terus ada di masjid-masjid ya. Kalau dari perjalanan dari PK kemudian jadi anggota legislatif itu seperti apa kemarin awalnya? Ya, jadi sebenarnya ketika mekar Prabu Mulih ini menjadi kota otonom, ada 2 tahun PKS punya kursi di sini, tapi karena sesuatu dan hal tidak sempat terisi, lalu kemudian kita berjuang bersama-sama, akhirnya di 2004, pemilu 2004, dari tidak ada PKS, saat itu dapat 2 kursi, dan salah satunya saya, tentu ini ya kerja keras kita semua, 2004 ya, sampai 2009 berarti. Ya. Tapi kan perjuangan juga berarti cukup lumayan juga waktu itu ya? Ya, jadi kita kan termasuk partai baru, ya, kemudian sumber daya belum banyak ya, tapi ya karena kerja keras kita semua akhirnya PKS dipercaya 2 kursi. Bahkan uniknya ketika tahun keempat jadi wakil rakyat diajak oleh saat itu PLT wali kota Pak Yuri Gagarin untuk
yang ngajak kita berpasangan di Pilkada 2008. Waktu itu masih petahananya Pak ini ya, siapa? Sebenarnya karena PLT ya, ya, beliau itu ada masalah, namun kemudian dibebaskan oleh MA, sehingga kemudian peta pilkadanya berubah. Jadi memang terkadang memang di luar ekspektasi gitu ya. Kadang mungkin waktu itu sudah prediksi peluangnya jadi ya besar. Jadi, karena memang siapa nama almarhum wali kota itu? Iya, Pak Haji Rahman Jalili. Rahman Jalili yang kemudian dia memperjuangkan kantor wali kota di saat itu Pangkul, ya. Gitu. Saya ingat betul, jadi saya bersama-sama kawan yang lain ketika ada pembangunan kantor terpadu, saya sampaikan bahkan di hadapan gubernur saat itu, masih Pak Saryal, Saryal, saya setuju pembangunan kantor wali kota terpadu atau rumah sakit atau jalan lingkar. Tapi ada satu simbol masyarakat, jangan sampai dijauhkan dengan masyarakat. Pikiran saat itu, kalau seandainya DPR juga, kantor DPR juga di situ, jadi rakyat yang di kota dan sekitar ini kemana akan? Karena di sana belum ada warganya mungkin waktu itu. Bahkan itu ada di perbatasan. Di perbatasan. Muarinim dan Prabu Muli. Jadi kita melihat bagaimana rakyat Prabu Muli ini akan datang ke wakilnya. Jauh. Akhirnya saya minta melalui itu kepada Pak Gubernur untuk ditinjau ulang DPRD-nya. Nah, DPRD tetap dibangun di tempat yang lama. Tapi Kapolres di sana kemudian. Ya, Kapolres silahkan. Tapi simbol perwakilan rakyat tuh harus ada di tengah-tengah rakyat. Dan sebenarnya pembangunan wali kota itu juga cukup akan tetap diingat ya, karena istilahnya Pangkul Gate dulu kalau kita ingat ya. Ya itu, jadi punya sejarah tersendiri memang. Walaupun kemudian ya dengan bebasnya Pak Rahman, maka itu rehabilitasi otomatis ya. Nah, tapi cepatlah ya membuat heboh lah. Intrik-intrik lah, banyak intrik waktu itu kan. Nah kemudian periode berikutnya nyalon lagi kita. Nah saya waktu itu setelah kalah, ya belum menang lah pilkada. Karena namanya perjuangan itu kan ada yang berhasil. Saya tetap dimajukan waktu itu sebagai calon kota ya. Tapi belum juga. Karena mungkin kita belum dampaknya dampak dari efek domino dari tadi ya. Lalu kemudian persaingan kita ketat ya. Nah, jadi belum. Jadi sempat 2029, 2014 kita kosong ya. Lalu kemudian 2014, 2019 kita juga kosong ya. Nah, saya tidak ikut. Saya ikut provinsi waktu itu. Dari PKS juga. Jadi dari awal sejak PK sampai sekarang tidak pernah melompat pagar ya. Pernah. Jadi, biasanya kalau lompat pagar itu kan. Sebagian kisah perjalanan Mat Amin lebih lengkapnya bisa Anda saksikan di sesi berikutnya.